Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngecadoi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-32. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan Shenlong bola naga yang telah keluar. Terlihat kalau Shenlong segera meminta kepada mereka bertiga untuk meminta permintaan yang akan mereka inginkan, karena dirinya bisa mengabulkan 3 permintaan. Permintaan pertama yang diajukan adalah menghidupkan para Z-Factor yang telah tewas akibat dibunuh oleh para Saiyan yang ada di bumi. Namun Shenlong pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena dirinya hanya bisa menghidupkan 1 orang dalam 1 permintaan saja. Kaiosama yang mengetahui hal tersebut segera memberitahu para Z-Factor kalau Shenlong yang ada di planet Namek hanya bisa menghidupkan 1 orang dalam 1 permintaan saja, dimana hal tersebut membuat para Z-Factor menjadi berebutan untuk segera hidup. Piccolo pun segera bertelepati call dengan Gohan dan meminta kepada Gohan untuk segera menghidupkannya terlebih dahulu. Kalau dirinya hidup, maka Kami-sama yang ada di bumi juga bisa hidup dan Dragon Ball akan bisa kembali, dan para Z-Factor di sini juga bisa dihidupkan dengan bola Dragon Ball yang ada di bumi. Mendengar itu, Gohan pun menjadi senang karena Piccolo memiliki pemikiran yang cukup cerdas. Piccolo pun segera mengatakan permintaannya yang kedua. Kalau dirinya telah hidup, maka dirinya harus dikirim ke planet Namek karena dirinya ingin bertempur melawan Frieza dan juga yang lainnya. Scene berpindah ke tempat Vegeta yang sedang tertidur. Tiba-tiba Vegeta pun langsung terbangun karena dia merasakan kalau ada aura ki yang sangat kuat, dan ternyata itu adalah Frieza yang sedang menuju ke sini. Di saat Vegeta sedang melihat keadaan di luar, dia pun menjadi kebingungan karena tiba-tiba langit di planet Namek berubah menjadi malam. Vegeta pun segera berlari untuk menuju keluar dari pesawat dan memeriksa apa yang telah terjadi sebenarnya. Di sisi lain terlihat Dende pun segera mengucapkan permohonannya yang pertama untuk menghidupkan Piccolo. Di tempat Vegeta pun akhirnya menyadari kalau Krillin dan juga Gohan telah memanggil bola naga tersebut dan mendahului dirinya, di mana hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat marah kepada mereka, dan Vegeta pun langsung meluncur untuk menuju ke tempat mereka yang sedang memanggil bola naga. Sementara itu di tempat Kaiosama terlihat kalau Piccolo pun telah berhasil dihidupkan, di mana hal tersebut membuat Piccolo menjadi sangat senang. Bersamaan dengan itu Kami-sama pun berhasil dihidupkan karena Piccolo juga berhasil dihidupkan, di mana hal tersebut membuat Popo menjadi sangat senang karena Kami-sama telah hidup. Gohan pun meminta kepada Dende untuk segera meminta permintaan yang kedua, yaitu setelah Piccolo dihidupkan meminta kepada Dende untuk segera mengirimkan Piccolo ke sini. Di sisi lain Krillin pun merasakan kalau Vegeta sedang menuju ke arah sini dan meminta kepada Dende untuk secepatnya meminta permintaan kedua. Dende pun segera meminta permintaan yang kedua, yaitu membawa Piccolo pergi ke planet Namek. Gohan dan juga Krillin pun menjadi kebingungan karena Piccolo tidak ada di tempat ini. Dende pun mengatakan kepada mereka kalau mereka hanya meminta kepada dirinya untuk mengirimkan Piccolo pergi ke planet Namek, bukan di sini, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi panik. Di saat mereka akan segera meminta permintaan yang ketiga, tiba-tiba Vegeta sudah berada di tempat tersebut dengan wajah yang sangat marah akibat dirinya telah dibodohi oleh mereka. Di saat Vegeta akan menyerang mereka, Gohan pun meminta kepada Vegeta untuk tenang terlebih dahulu karena mereka baru meminta 2 permintaan dan masih ada 1 permintaan lagi, di mana hal tersebut membuat Vegeta menjadi lega karena akhirnya dirinya bisa mengabulkan permintaannya. Di sisi lain Piccolo pun telah sampai ke planet Namek, di mana dia pun segera mencari pancaran ki milik Gohan dan juga yang lainnya. Akhirnya dia pun bisa merasakan pancaran ki tersebut dan segera meluncur untuk menuju ke tempat mereka. Di sisi lain Krillin pun segera meminta kepada Dende untuk mengabulkan saja permintaan dari Vegeta karena sudah tidak ada cara lain untuk mengalahkan Frieza, dan Frieza sekarang sudah mulai mendekat ke sini.
Setelah itu Dende pun segera mengucapkan permintaan yang ketiga. Namun tiba-tiba Shenlong pun langsung menghilang dari hadapan mereka dan bola naga pun langsung berubah menjadi batu, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi terkejut. Tiba-tiba Dende pun menjadi sedih dan dia pun mengatakan kalau sekarang Saikoro telah tiada, dan benar saja terlihat kalau Saikoro pun telah meninggal akibat dirinya yang sudah tua. Karena permohonannya tidak bisa dikabulkan, hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat marah dan berniat melampiaskan kemarahannya kepada Gohan dan juga Krillin. Di saat Vegeta akan segera menghajar mereka berdua, tiba-tiba Vegeta langsung tercengang dan ternyata Frieza sudah berada di tempat ini. Di sini Frieza pun sudah tidak bisa lagi merasakan keberadaan pasukan khususnya, yaitu pasukan Ginyu, di mana Frieza segera menghampiri Vegeta dan juga yang lainnya, di mana terlihat Vegeta sangat marah karena dirinya telah ditipu oleh mereka. Frieza pun mengatakan kalau dirinya akan segera membunuh mereka satu persatu dan tak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Tak lama setelah itu Gohan dan juga yang lainnya pun segera pergi, terkecuali dengan Vegeta. Vegeta pun menantang Frieza untuk segera bertarung melawannya karena sekarang dirinya juga memiliki daya tempur yang besar. Setelah itu Frieza pun segera meningkatkan aura kekuatannya untuk melakukan pertarungan dengan Vegeta. Shin pun berpindah ke tempat Piccolo. Piccolo pun juga merasakan kalau ada aura Ki yang sedang meningkat secara terus-menerus. Di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan Nel yang dalam keadaan yang terluka parah dan segera menghampirinya. Nel pun meminta kepada Piccolo untuk menyatukan kekuatannya dengan dirinya, karena dengan hal tersebut maka mereka bisa mengalahkan Frieza. Pada awalnya Piccolo pun menolak tawaran dari Nel karena dia sangat menjunjung harga dirinya. Namun karena Nel mengatakan kalau dirinya akan segera mati kalau tidak menyatu dengan Piccolo, akhirnya Piccolo pun mau menerima tawaran dari Nel. Nel pun meminta kepada Piccolo untuk meletakkan tangannya di tubuhnya. Setelah itu terlihat ada sebuah cahaya di sekitar tubuh Nel dan akhirnya Piccolo dan juga Nel pun menjadi satu. Setelah Piccolo menyatu dengan Nel, dia pun merasakan kalau sekarang kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat dan merasa tidak percaya kalau ini adalah kekuatan dari penyatuan, di mana hal tersebut membuat Piccolo pun menjadi senang dan akhirnya dia bisa mengalahkan Frieza. Setelah itu Piccolo pun langsung meluncur untuk menuju ke tempat Frieza. Shin berpindah ke tempat Frieza, di mana setelah Frieza meningkatkan aura kekuatannya, dia pun segera menembakkan laser kepada Vegeta. Namun Vegeta berhasil menghindari serangan tersebut. Frieza pun segera menembakkan lasernya lagi ke arah Vegeta, berharap laser tersebut bisa mengenainya. Namun terlihat Vegeta mampu menghindari semua serangan laser dari Frieza. Gohan dan juga Krillin berniat untuk membantu Vegeta dalam pertarungan melawan Frieza. Namun di saat Gohan dan juga Krillin menembakkan energi lasernya, energi laser mereka kalah dengan energi laser milik Frieza, di mana Frieza pun segera menembakkan energi lasernya secara beruntun ke arah Krillin dan juga Gohan, yang membuat mereka kesulitan untuk menghindari serangan tersebut. Di saat Dende masih bersama Gohan dan juga Krillin, tiba-tiba Frieza akan segera menembakkan energi lasernya lagi ke arah mereka. Namun Vegeta langsung menangkis serangan tersebut yang membuat mereka bertiga menjadi selamat. Tak lama setelah itu Frieza pun segera meningkatkan aura kekuatannya dan langsung meluncur ke arah Vegeta, di mana Frieza berniat memberikan pukulan kepada Vegeta, namun Vegeta berhasil menahan serangan dari Frieza. Frieza pun mencoba memberikan serangan kepada Vegeta menggunakan tangan kirinya, namun Vegeta berhasil menahan serangan tersebut. Akhirnya mereka pun saling mendorong menggunakan energi kekuatan mereka yang membuat sebuah kawah di tempat tersebut.
Setelah melakukan adu tenaga dengan Vegeta, Frieza pun cukup mengagumi kekuatan Vegeta yang sekarang yang telah meningkat cukup jauh. Setelah itu Vegeta pun meminta kepada Frieza untuk menunjukkan wujud aslinya. Vegeta pun memberitahu kalau sebenarnya wujud Frieza yang sekarang adalah sebuah kamuflase atau penyamaran untuk menutupi kekuatan yang sebenarnya dari Frieza. Mendengar kata-kata dari Vegeta, akhirnya Frieza pun akan menuruti permintaan dari Vegeta, di mana Frieza pun segera melakukan perubahan untuk menghadapi kekuatan Vegeta yang selanjutnya. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 32 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 32? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.